Apa nih, Bi? Go eat. Ya, Bi. Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Oke, terima kasih bagi yang menjawab salam saya doakan ya penghasilannya 5 miliar per bulan ya. Cita-citanya Allah kabulkan ya, amanahnya Allah lunasi ya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan didekatkan jodohnya, yang belum punya anak disegerakan mendapatkan anak, amin ya. Dan juga Allah sehatkan badan kita semua ya, agar senantiasa kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya yang akan kita dengarkan hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini. Masya Allah ya. Kita ada sekitar lebih dari hampir 50 ya, hampir 50 orang yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelum saya mulai, ya saya ingin menyapa teman-teman semua yang ada hadir hari ini. Yuk, dari mana aja nih yang sudah hadir? Mungkin bisa di chat atau bisa open open mic ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Yayu, silakan. Dari mana Bu Yayu nih? Ustaz, dari Tangerang, Ustaz. Tangerang, Masya Allah, Tangerang. Ada yang dari Bandung mungkin? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Bu Yeni ya. Dari mana Bu Yeni? Dari Tangerang juga. Tangerang, Masya Allah, dekat-dekat semua nih. Ada yang mungkin dari Jombang gitu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana aja coba? Saya Yuniari dari Bengkulu. Bengkulu, oke. Yuni dari Padang, Ustaz. Padang, Masya Allah. Gimana Padang kabarnya? Hujan atau cerah di sana? Lagi hujan, Ustaz. Masya Allah. Di sini Depok cerah, alhamdulillah. Bengkulu gimana Bengkulu? Bengkulu cerah, Ustaz. Cerah. Mau lagi musim apa di sana, Bu? Assalamualaikum. Salam. Belum ada musim apa-apa. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang banget nih kita ya bisa kembali ya menyapa teman-teman semua. Jadi mungkin juga mohon izin ya, sebelum kita mulai saya akan mute semua ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Iya. Dari mana nih Bu? Dari Bekasi. Ustaz. Afwan, ini sambil menidurkan anak, jadi saya kameranya ke yang lain kan ya. Masya Allah, jazakallah khairan. Anaknya mudah nih. Ya, waalaikumsalam Pak Zulkifli. Dari mana Pak Zul? Assalamualaikum Pak Ustaz. Bilang sih. Iya. Bogor. Komunikasi. Pak Arifin Kadir, silakan. Dari mana Pak Arifin? Dari Gorontalo. Masya Allah, Gorontalo. Wah, ada yang lagi, ada yang paling jauh lagi? Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya Allah, senang banget. Baik ya. Nampaknya. Ibu punya pulpen, Mas. Baik. Silakan teman-teman semua yang sudah siap ya. Mohon sebelum kita mulai, mohon dengan keadaan sangat rileks ya, santai dan tidak melakukan hal apapun kecuali dalam kendaraan mungkin ya sambil nggak apa-apa sambil dengerin aja. Tapi kalau yang di rumah bisa santai. Kemudian mungkin menyiapkan kopi hangatnya ya atau teh manis ya dengan cemilan nggak apa-apa ya sambil santai. Juga bisa diajak ya keluarganya untuk menyimak kajian kita hari ini ya. Insya Allah ya kajian kita malam ini dengan judul rahasia 40 hari lunas hutang dengan metode keran air yang akan dibawakan ya oleh Coach Mario ya, salah satu CTMR ya, lulusan TFT terakhir ya di Bogor. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan membersamai kita selama 1 jam ke depan. Kita akan mendengarkan ya materi dari beliau ya selama sekitar 50 sampai 60 menit dan insya Allah nanti di akhir acara kita akan lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Tanggal 11 mana ya?
Baik, mohon izin saya akan mute ya semuanya ya. Jadi agar yang lain juga bisa fokus dan menyimak. Alhamdulillah ya live kita hari ini ya dari persembahan dari Kita Belajar Online, channel edukasi dan menginspirasi ya, menghadirkan ya tema yang menarik sekali ya, rahasia 40 hari lunas utang dengan metode keren air. Mungkin teman-teman akan penasaran ya. Saya juga penasaran juga nih, keren banget nih. Ya, kenapa? Karena ada deadline ya, sekitar 40 hari. Kalau memang misalnya nggak tercapai gimana? Nah, ini juga ada target gitu ya. Dan mudah-mudahan ya teman-teman semua bisa menyimak apa yang nanti akan kita dengarkan sama-sama. Masya Allah. Oke, baik. Langsung saja saya akan panggilkan ya Coach Mario, sahabat saya, salah satu sertifikat trainer magnet rezeki ya, yang memang kebetulan beliau sebelumnya sudah aktif lama di magnet rezeki ya. Beliau juga pernah menjadi wakil dari ketua koperasi magnet rezeki ya, angkatan pertama ya. Kemudian karena kesibukan beliau ya, kemudian lama ya tidak berjumpa, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi seorang sertifikat trainer rezeki dan saat ini aktif ya membawakan dakwah tema dengan hubungan rezeki. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir hari ini bisa menyimak ya. Jadi gelas kosong ya, artinya gelas kosong ini ya kita buka dulu tutupnya, kemudian kita kosongkan gelasnya dan kita siap meregup hikmatnya ilmu yang akan kita nikmati sama-sama. Mudah-mudahan ya ada hikmah yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Mario, apa sudah bisa mendengarkan suara saya? Assalamualaikum Coach Mario. Assalamualaikum Pak Mario. Pak Mario Teguh. Sudah bisa join? Oh, tadi dia keluar lagi ya. Oke, sebelum itu saya ingin melihat juga yang ada di Facebook ya. Saya juga tadi nggak ingat ya menyapa teman-teman yang ada di Facebook di Kita Belajar Online. Masya Allah, ini juga udah hadir banyak juga nih ya. Oke, yang dari Facebook bisa mendengarkan suara saya ya. Yuk, dari mana aja? Bandung hadir, Palembang hadir, Mbak Ida Rosita, Bu Sarah, ya Mbak Dian ya, terima kasih sudah hadir. Dari Tenggarong hadir, kemudian dari Jambi, Bangko, Bu Zuriati, terima kasih sudah hadir. Dari Kebumen, terima kasih sudah hadir. Bu Lulu dari Jakarta, siap hadir. Madura hadir, ya, insya Allah akan menyimak ya ilmu yang akan kita dapat hari ini. Yuk, semuanya rileks ya. Semuanya rileks, santai, dan siap menikmati hidangan yang akan kita nikmati sama-sama. Pak Mario, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Mas Agung? Suaranya sangat jelas sekali, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Apa kabar, Coach Mario? Alhamdulillah, baik, Mas Agung. Masya Allah, udah lama nih kita nggak ngadain acara ya, Mas Agung ya. Alhamdulillah, ini perdana ya, Coach ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Coach Mario, saya akan pin dulu. Nah, ini dia. Ya, alhamdulillah teman-teman, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan menyampaikan materi yang sangat menarik sekali ya. Lunas hutang dalam 40 hari. Dan mungkin ini memakai bahasa sebenarnya ya. Kalau kita bicara tentang magnet rezeki, kita sudah mungkin ada yang sudah belajar ilmu disiplin kata, ya, tetapi ini menjadi kalimat sebenarnya hutang. Kalau misalkan memang teman-teman yang baru saja join ya dengan kajian kita, mungkin akan sedikit bingung ya dengan kalau kita bicara tentang amanah ya. Nah, karena biar nggak bingung, maka kita menggunakan kata yang sebenarnya. Baik, langsung saja Coach Mario, saya persilahkan kepada Coach Mario. Ya, terima kasih banyak Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik,
Sebelumnya, coba teman-teman semua, suara saya jelas atau tidak? Alhamdulillah jelas, Coach. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas. Jelas. Berarti nanti kalau ada yang tidak jelas, mungkin cari sinyal ya. Ya, Biasanya, jelas Coach, tapi ada suara berisik. Gimana tuh ya? ada suara berisik ya? Iya. Mas Agung, ada suara berisiknya, Mas Agung? Ada suara Coach Mario aja saya dengar. Nggak ada suara berisik ya? Clear sih. Ini dari mana ya? Oh, kalau yang berisik coba mungkin sinyal atau apa ya? Oh. Waalaikumsalam, belum ada suaranya Bu Eka. Tapi ini sudah kita dengarkan sama-sama. Mungkin Bu Eka bisa join ini ya, join. Oh, dia juga nggak bisa dengar saya ya. Saya join audionya. Wifi seluler Audio. ya, biasa aja ya. Coach Mario, suaranya oke, gambar oke, bisa langsung. Berhubung waktu sudah jalan. Ya, betul. Baik, Bismillah kita mulai saja. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang tidak sempat, ini insya Allah ada rekamannya ya Mas Agung ya? Ada dan bisa diikuti di Facebook Kita Belajar Online. Iya, Ya. nanti Mas Agung bantu ya kalau ada teman-teman yang mungkin hari ini kurang jelas. Insya Allah nanti bisa dibantu ya sama Mas Agung. Baik, kita mulai ya. Mohon maaf Coach Mario, saya sudah jadikan Coach Mario sebagai co-host. Mungkin bisa langsung share gambar di sana kalau memang misalkan ada. Mungkin Mas Agung aja ya, minta tolong gitu. dibantu Mas Agung. Baik, siap. Mengenai teori keran air ya. Jadi sebelumnya mungkin saya cerita kenapa saya mengajarkan ilmu ini ya, karena memang sebenarnya ilmu ini adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada saya, sehingga saya mempunyai kewajiban untuk memberikan ilmu ini kepada teman-teman semua. Nah, sebelumnya sebenarnya saya dapat ilmu ini dari tahun 2012 ya, dari 2012, tetapi baru saya fokuskan, saya intensifkan itu tahun 2018 ya. 2018 baru saya maksimalkan dan saya coba ajarkan kepada beberapa sahabat saya, kepada guru-guru saya, ya saya konsultasi, saya ajarkan, dan yang membuat saya akhirnya mengajarkan ini ke banyak orang, ya alhamdulillah kurang lebih saya sudah mengajarkan kepada 10.000, ya, 10.000 peserta dan itu free ya, gratis saya ajarkan kepada kurang lebih 10.000 peserta dan alhamdulillah. Dari 10.000 peserta itu ada kurang lebih 400 yang coaching ya, pada akhirnya coaching selama full 40 hari ya saya coaching. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa juga yang memang harus dibimbing ya. Ada beberapa yang memang tidak perlu karena sudah bisa ya atau pengalamannya juga sudah banyak sehingga tidak perlu dibimbing, tetapi ada juga yang perlu dibimbing ya, terutama untuk teman-teman yang punya amanah atau punya hutang yang cukup besar dan merasa sudah tidak mampu untuk melunasinya. Insya Allah saya siap membimbing dan pada hari ini saya harap teman-teman fokus belajar. Kalau ada bisa disiapkan catatan ya, agar bisa maksimal belajarnya. Oke, kita akan belajar teori keran air ya. Boleh di-share Mas Agung gambarnya ya, teori keran air. Jadi alhamdulillah saya membuat teori ini ya. Kenapa saya buat teori ini? Karena keran air ya, kita semua di rumah ya rata-rata pasti punya yang namanya keran air ya. Sehingga mudah, nanti harapan saya teman-teman mudah ketika membuka keran, teman-teman ingat, oh iya ini materi dari Coach Mario, teori keran air. Ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuka keran, apa yang terjadi teman-teman? Airnya akan mengalir. Tetapi pernah nggak coba teman-teman membuka keran tetapi airnya tidak mengalir? Pernah tidak? Saya yakin pernah ya. Saya yakin pernah ketika teman-teman buka keran, loh kok nggak mengalir gitu ya. Nah untuk sebagian orang ya, ketika keran itu tidak mengalir, maka sebagian orang karena saking butuhnya dengan air mengambil jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Mungkin
pergi ke tetangga minta air ya. Kenapa? Karena buru-buru pengen mandi gitu ya. Buru-buru ada keperluan di kamar mandi gitu ya. Sehingga airnya pinjam ke tetangga. Nah, air ini teman-teman saya ilustrasikan sebagai rizki. Rizki sini saya spesifikkan sebagai uang ya. Jadi ketika teman-teman membuka keran nggak ada air ya, akhirnya teman-teman pinjam ke tetangga. Ini terjadi di dunia nyata ya. Ketika teman-teman ingin membeli rumah tetapi tidak ada uang, apa yang terjadi? Teman-teman pinjam. Ketika teman-teman ingin membeli mobil tapi tidak ada uangnya, akhirnya teman-teman pinjam. Nah, padahal ada suatu kisah ya, yang ini sebenarnya perlu kita ketahui bersama ya, supaya kita ketika melakukan sesuatu, terutama ketika kita meminjam, kita harus tahu resikonya. Pada suatu saat ada sahabat Nabi, bayangkan sahabat Nabi ya, orang yang bertemu bersama-sama dengan Nabi ya, itu namanya sahabat, pernah bertemu dengan Nabi, itu meninggal dunia. Nah, ketika sahabat itu meninggal dunia, maka seluruh sahabat berkumpul untuk mensolati, ya, untuk sholat jenazah ya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad datang niat untuk mensolati. Tetapi sebelum Nabi Muhammad mensolati mayit tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, apakah si fulan, si mayit ini punya hutang? Ya, maka sahabat sampaikan, oh mayit ini punya hutang. Ya. Mayit ini punya hutang. Sehingga Nabi Muhammad, oh kalau begitu, kalian saja yang mensolatkan. Coba teman-teman bayangkan, seorang sahabat Nabi meninggal karena punya hutang, Nabi tidak mau mensolatinya. Kalian saja yang mensolatinya. Jadi saya berpikir ketika Nabi Muhammad di dunia saja tidak mau mensolati orang yang berhutang, bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di akhirat ya? Dan akhirnya Nabi Muhammad pergi meninggalkan mayit, tetapi dikejar oleh sahabat lainnya. Maka sahabat lainnya berkata, wahai Nabi Muhammad, utang si fulan biar saya yang nanggung. Kalau tidak salah ya, itu kurang lebih 2 dinar. Ya, 2 dinar ya, sekitar 8 jutaan ya kurang lebih ya, 2 dinar. Jadi hutang 2 dinar ditanggung oleh sahabat. Nah, pada akhirnya karena hutangnya ada yang menanggung, akhirnya baik kalau begitu saya akan mensolatinya. Insya Allah. Bayangkan teman-teman ya, ketika si mayit ada hutang belum lunas, Nabi Muhammad tidak mau mensolatinya. Ya, tetapi ketika hutangnya lunas, ya, ketika hutangnya lunas, maka Nabi Muhammad mau mensolatinya. Ya. Lunas ini ditanggung oleh sahabat. Nah, setelah itu selesai, maka keesokan harinya Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat yang menanggung hutang si mayit. Maka Nabi bertanya, wahai sahabat, kamu sudah bayar belum hutang si mayit? Oh, belum wahai Rasul. Ya, kelupaan. Jadi sahabat ini kelupaan. Maka Nabi Muhammad sampaikan bahwa Nabi Muhammad melihat sahabat ini masih disiksa di alam kubur, masih dibakar. Saya melihat bahwa si fulan sedang dibakar di alam kubur. Ya. Maka segera sahabat itu melunasi hutangnya. Setelah itu Nabi Muhammad menyampaikan lagi, setelah dilunasi hutangnya, maka sahabat tersebut, ya, Nabi mengatakan bahwa si fulan yang meninggal itu sudah tidak dibakar lagi. Nah, jadi bayangkan teman-teman ya, seorang sahabat Nabi yang amalnya sungguh luar biasa, ketika ada hutang, Nabi tidak mensolatinya. Ketika sudah ada yang menanggung dan belum dilunasi, maka si mayit itu tetap dibakar di alam barzakh. Itu kisah pertama. Kisah kedua adalah ketika sahabat Nabi berperang ya. Jadi salah satu pahala yang sangat besar itu adalah pahala jihad. Tetapi ketika sahabat itu sedang bersantai ya, duduk-duduk bersama Rasulullah, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, seandainya aku mati syahid hari ini, kira-kira saya masuk surga atau tidak ya wahai Rasul? Nah, karena jaminannya surga. Maka Nabi Muhammad menyampaikan bahwa insya Allah engkau masuk surga, kecuali jika ada hutang. Maka ketika sahabat mati syahid, ya, seseorang mati syahid, itu tidak bisa masuk surga kalau masih ada hutang. Jadi tertahan. Nah, jadi karena alasan inilah, ya,
kenapa akhirnya saya berfokus untuk mengajari ya, menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada saya, kepada teman-teman semua. Karena hal itu teman-teman ya, luar biasa ya, kondisi saat ini kita sangat mudah sekali berhutang. Ya oke, kembali ke teori keran air ya. Ketika kerannya tadi tidak ada airnya, maka yang terjadi adalah kita pinjam air. Ya, ketika kita tidak punya uang untuk beli rumah, beli mobil, akhirnya kita pinjam ya ke bank atau kemana ya, ke saudara mungkin untuk membeli rumah, membeli mobil dan lain sebagainya ya. Elektronik lainnya, bahkan ya sekarang mudah ya, beli HP dan lain sebagainya. Maka luar biasa dakwah hutang ini, luar biasa ya. Kartu kredit, kredit online, ya pinjaman online itu luar biasa dakwahnya ya. Maka ini kalau tidak ada yang berdakwah untuk bagaimana segera bertaubat dan melunasinya, maka akan berat di akhirat ya, akan berat. Nah, oke ya, kembali lagi ke teori keran air ya. Padahal ya di teori ini saya jelaskan, kalau kita ingin air yang mengalir, ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu meteran listriknya, teman-teman. Kita cek meteran listriknya rusak atau tidak. Ya, karena kalau meteran ini rusak, sudah pasti airnya tidak akan keluar. Ya, sama ketika teman-teman rezekinya sekarang hutangnya banyak, rezekinya seret dan lain sebagainya yang berhubungan dengan uang, maka meteran listriknya ini pasti rusak, teman-teman. Ya. Ketika teman-teman cek meterannya sudah benar nih coach, nggak ada kerusakan, tapi kok masih hutang saya belum lunas-lunas, ya, uang saya belum banyak gitu ya. Maka kita lihat pulsanya, ya, kalau zaman sekarang listrik itu ada pulsanya ya. Saya di sini memakai teori yang pulsa listrik. Maka ketika baik ya, meteran listriknya benar, bagus, dicek pulsanya ada enggak. Ketika meterannya bagus, tapi di situ tertulis angka 000 ya, maka tidak akan mengalir listriknya, ya, tidak akan mengalir. Oh coach, ini sudah banyak ini isi pulsanya, tetapi kok airnya enggak mengalir. Nah ternyata kita lihat lagi saklarnya, teman-teman, tombolnya on atau off. Oh ternyata off, berarti harus kita tekan supaya on. Ya. Oh coach, ini sudah on coach, tapi kok belum. Nah kita cek towernya, jangan-jangan towernya kecil, ya. Bahkan jangan-jangan towernya bocor. Ya, kalau towernya kecil, towernya bocor, maka air yang keluar akan sedikit. Ya, bahkan bisa jadi nggak keluar ya karena bocor. Oh, alhamdulillah coach, towernya sudah bagus ya. Kok nggak keluar? Nah, dilihat dulu kerannya. Kerannya posisinya tertutup atau terbuka. Ya, kalau kerannya masih tertutup, maka kita harus buka. Nah, insya Allah teman-teman, ya, ketika itu semua benar baik, maka ketika kerannya terbuka, ya, kerannya akan mengalirkan air. Ya, maka insya Allah kalau teman-teman praktekkan ini semua, maka airnya akan mengalir deras. Sehingga yang pertama, teman-teman insya Allah akan lunas hutangnya. Yang kedua, teman-teman insya Allah akan banyak uangnya. Ya, nanti teman-teman bisa lihat, bisa minta share Mas Agung atau nanti saya share juga testimoni teman-teman yang sudah berhasil ya dengan mengamalkan materi yang saya berikan pada hari ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Sekarang kita bahas satu-satu ya. Siap ya? Siap? Siap tidak? Siap. Oke, siap ya. Baik. Oke. Yang pertama yang kita bahas. Oke ya. Siap, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah meteran listrik. Ya, kita cek meteran listrik kita semua ya. Siap ya? Oke, meteran listrik ini apa, coach? Meteran listrik ini, ya, meteran listrik ini adalah meteran iman. Ya, meteran iman itu apa sih? Jadi keimanan kita, teman-teman. Ya, keimanan kita kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Ya, tiada Tuhan ini maksudnya apa? Nah, tiada Tuhan ini maksudnya itu
semuanya itu harus kita gantungkan kepada Allah. Contoh teman-teman ya, ketika teman-teman bekerja, teman-teman berpikir, kalau coach, kalau saya nggak bekerja, saya makan dari mana? Maka kerja teman-teman itu menjadi Tuhan. Ya, paham ya? Ketika teman-teman berpikir bahwa kalau saya nggak kerja, saya nggak makan, maka pekerjaan teman-teman ini menjadi Tuhan. Ya. La ilaha illallahnya berarti rusak, meteran teman-teman berarti rusak. Berarti ada Tuhan selain Allah. Apa itu pekerjaan? Nah, kalau teman-teman kondisinya berpikir seperti itu saat ini, pantas saja teman-teman misalnya uangnya sedikit, hutangnya banyak. Karena meterannya rusak. Yang kedua, teman-teman punya bisnis. Coach, kalau saya nggak ada bisnis ini, saya nggak bisa dapat uang. Kalau bisnis saya ini nggak jalan lancar, saya bisa jatuh miskin, dan lain sebagainya. Kalau gara-gara corona ini, Coach, bisnis saya tutup. Bisnis saya tutup, akhirnya saya jatuh miskin. Ya, padahal kalau teman-teman lihat, ya saat corona ini banyak juga teman-teman yang omsetnya berlipat ganda dari sebelum corona. Ya, berarti bukan corona yang menyebabkan rezeki seret dan lain sebagainya ya. Tetapi siapa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, teman-teman mulai perbaiki meterannya, perbaiki meteran imannya, perbaiki. Caranya seperti apa? Caranya dengan berzikir ya. Saya namakan ini zikir iman yakin. Teman-teman boleh catat ya. Ini khusus untuk hutang dulu ya, teman-teman. Nanti kalau untuk hajat yang lain, nanti bisa WA saya ya. Nanti saya buatkan zikir iman yakinnya untuk hajat yang lain. Atau teman-teman juga bisa buat sendiri ya. Dengan ini seperti ini metodenya ya. Zikir iman yakin. Ya. Tadi Tuhannya adalah pekerjaan bisnis ya. Maka kita benerin dengan cara zikir iman yakin. Zikir iman yakin seperti apa? Yang pertama bahwa tanpa pekerjaan, tanpa bisnis, tanpa uang. Ya, tanpa pekerjaan, tanpa bisnis, tanpa uang, Allah bisa melunasi hutang kita. Ya, silakan dicatat, tanpa bisnis, tanpa uang, tanpa pekerjaan, ya, Allah bisa melunasi hutang kita. Tanpa itu semua. Dan sebaliknya, uang, bisnis, pekerjaan kita tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa melunasi hutang. Ya, terbukti ya, teman-teman sudah bekerja, sudah berbisnis dan ada uang, tidak bisa melunasi hutang. Ya, karena yang melunasi hutang itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka teman-teman zikirkan ini. Zikirkan ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Minimal teman-teman 33 kali ya. Kalau bisa 100 kali dalam satu hari ya minimal. Maka banyak nanti teman-teman dari testimoninya setelah mengamalkan ini ya, sebagian besar hutangnya lunas ya. Hutangnya lunas. Kenapa lunas? Walaupun nggak ada uang, walaupun tidak ada pekerjaan, tapi lunas. Yang melunasi Allah. Bagaimana ceritanya? Ya ada testimoni ya, waktu itu ada si A ya misalnya punya hutang 30 juta kepada si B. Ya, saya ajari caranya teori keran air, saya ajarkan, akhirnya alhamdulillah dapat rezeki ya, dapat rezeki 30 juta. Setelah itu dia datang kepada si B untuk membayar hutang. Setelah dia datang mau membayar, apa yang terjadi? Kata si B, hutang yang mana? Hutangnya sudah lunas. Maka kaget si A, kok bisa saya belum bayar? Ketika dilihat di buku catatan sudah lunas. Padahal ya secara teori tidak mungkin orang yang berhutang lupa kalau sudah membayar ya. Yang ada yang dihutangi yang lupa ya. Gitu. Nggak mungkin merasa belum bayar tetapi di catatan sudah terbayar. Nah, ini adalah contoh kecil bahwa la ilaha illallah. Yang melunasi itu adalah Allah ya, bukan uang, bukan pekerjaan, bukan bisnis. Ya, itu yang pertama. Ya, meteran iman teman-teman perbaiki dengan zikir iman yakin. Yang kedua, meteran iman ya. Guru saya waktu itu penghasilannya 1 bulan kurang lebih 1 miliar ya keuntungan bersihnya, dan tiba-tiba ya, dalam satu hari langsung minus teman-teman. Dari penghasilan miliar dalam waktu 1 hari
minus. Kenapa minus? Karena uangnya dibawa kabur oleh bagian keuangan. Uangnya dibawa kabur oleh bagian keuangan. Jadi dalam waktu 1 hari, guru saya, ustadz saya itu langsung jadi miskin, sangat miskin, ya karena menanggung hutang miliaran dalam waktu 1 hari. Nah, guru saya akhirnya introspeksi diri, ya, akhirnya menemukan kesalahannya di mana. Kesalahannya adalah, ya, guru saya menyampaikan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya, kok celaka orang yang sholat kok celaka ya? Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi guru saya sampaikan yang dimaksud lalai ini, ya salah satunya adalah orang yang menunda-nunda sholatnya. Sholat tidak tepat waktu. Nah, jadi ini teman-teman. Yang pertama, ya meteran rusak itu karena imannya rusak. Ya, la ilaha illallahnya rusak. Yang kedua, ya kita hancur, banyak utang, miskin dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena sholat tidak tepat waktu. Ya. Celakalah bagi orang yang sholat. Pantesan kita celaka. Ya, kata guru saya, pantesan saya celaka. Kenapa? Karena saya lalai dalam sholat. Sholat tidak tepat waktu, ya menunda. Ya, kata guru saya, yang lalai, yang menunda sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Makanya dicatat teman-teman ya, langkah pertama supaya seluruh hutang teman-teman lunas, ya, insya Allah dalam waktu 40 hari, yang pertama teman-teman perbaiki imannya dengan zikir iman yakin, perbaiki la ilaha illallahnya, dan yang kedua perbaiki sholatnya, sholat wajibnya teman-teman ya. Sholat wajib untuk yang laki-laki ini wajib di masjid, ya wajib tepat waktu dan wajib berjamaah di masjid dan tepat waktu. Coach, bagaimana sekarang kondisi pandemi? Ya, kalau memang kondisi pandemi, masjid ditutup dan lain sebagainya, ya itu mungkin pasti ada keringanan dari Allah ya, karena situasi dan kondisi. Tetapi untuk masjid-masjid yang tetap buka, ya teman-teman, bismillah ya, dengan pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, datang ke masjid. Ya, tidak usah takut teman-teman ya. Datang ke masjid ya, kalau memang dibuka masjidnya, berarti boleh ya. Berarti di lingkungan teman-teman yang kena wabah tidak ada ya, atau sedikit atau bisa ditanggulangi. Itu seperti itu ya. Paham ya teman-teman? Oke. Jadi teman-teman PR-nya adalah perbaiki meteran listriknya ya. Coach, saya sudah perbaiki, alhamdulillah saya sudah zikir iman yakin, saya sudah sholat tepat waktu. Belum lunas, Coach. Oke, belum lunas. Kenapa belum lunas? Karena pulsanya ya. Listrik sudah ada, sudah benar, ya meteran listriknya sudah benar, tapi kok belum lunas karena ternyata pulsanya enggak ada, sehingga airnya belum mengalir. Jadi apa yang harus dilakukan? Isi pulsa listriknya. Ya teman-teman, isi pulsa listrik ya supaya airnya banyak, maka isi aja sebanyak-banyaknya teman-teman pulsanya, isi sebanyak-banyaknya. Nah caranya seperti apa? Caranya ya dengan melakukan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu apa? Yang pertama ya, sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya. Sebelum dan sesudah sholat wajib itu ada sholat 2 rakaat. Ya. 2 rakaat saja nggak apa-apa teman-teman. Ya, 2 rakaat. Semua sholat ada qobliyahnya. Jadi sebelum sholat itu seluruh ada sholat 2 rakaat. Ya. Maghrib ada yang bilang tidak ada yang bilang ada, tetapi saya menemukan hadisnya bahwa itu ada, meskipun tidak dipaksakan oleh Nabi Muhammad ya. Cuman kalau mau mengerjakan, insya Allah pahalanya besar. Ya maka saya sarankan teman-teman kerjakan semua sholat qobliyah. Ya sebelum sholat wajib itu sholat 2 rakaat. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya, cari buku tentang sholat, teman-teman bisa pelajari. Nah, terus sholat ba'diyah sesudah sholat wajib. Nah itu semua ada kecuali itu asar, ya, ba'da asar dan ba'da subuh. Jadi setelah sholat asar itu tidak ada sholat sunnah, 2 rakaat nggak ada. Dan setelah sholat subuh itu nggak ada juga sholat sunnah. Ya ingat subuh dan asar itu nggak ada sholat sunnah ba'diyah ya, setelah sholat wajib nggak ada.
Tapi selain itu berarti ada semua. Itu yang pertama ya, sholat qobliyah dan ba'diyah. Terus apalagi coach? Sholat duha teman-teman. Ya, sholat duha berapa rakaat? Ya, kalau teman-teman sholat duhanya 2 rakaat, isi pulsanya 2.000, ya kan? Kalau teman-teman 4 rakaat, 4.000 ya. Saya ilustrasikan seperti itu. Teman-teman harus mentokkan berapa rakaat? 12 rakaat. Berarti isi 12.000 ya, tiap hari isi 12.000 ya. Maka nanti kalau selama 40 hari penuh pulsanya. Ya, kalau udah penuh akhirnya banyak, hutangnya lunas insya Allah. Ya, maksimalkan sholat duha, mentok 12 rakaat. Terus apalagi sholat tahajud teman-teman. Sholat tahajud berapa rakaat? Boleh 2. Ya kalau 2 2.000. Tapi mentokkan aja. Mentok berapa coach? 8 rakaat. Ya 8 rakaat. Mentokkan semua. Sholat sunnah mentokkan, kerjakan. Plus witir 3 rakaat. Nah, witir ini teman-teman boleh sholat witir sebelum tidur. Boleh juga setelah tidur. Nah, termasuk tahajud ya. Kalau teman-teman khawatir tidak bangun tahajud ya, bahkan sholat witir dan tahajud itu boleh sebelum tidur. Ya, sholat malam namanya itu, sholat malam. Itu boleh sebelum tidur untuk orang-orang yang khawatir tidak terbangun. Ya, kalau khawatir misalnya saya sholat tahajudnya, sholat malamnya 2 rakaat dulu, 2 rakaat yang mulai ya, 2 rakaat plus witir 3 rakaat. Nah ternyata bangun coach, alhamdulillah, lanjut tambah 6 rakaat. Ya silakan teman-teman pelajari lagi mengenai sholat sunnah. Terus sholat apa lagi? Banyak sholat sunnah, teman-teman bisa pelajari di buku ya. Kalau saya bahas di sini nanti waktu 1 jam kurang. Ya. Oke coach, saya sudah sholat wajib, sudah sholat sunnah, belum lunas juga. Gimana coach? Nah, cek meteran tombolnya, saklarnya, hidup atau mati. Nah, saklar itu apa coach? Saklar itu adalah doa. Nah, ini teman-teman, kadang yang kita lupakan adalah saya itu pengen lunas hutangnya, saya itu pengen kaya, saya itu pengen macam-macam ya. Cuman kita nggak pernah doa, kepengen doang. Kira-kira gimana ya? Nggak ngalir itu airnya ya, nggak hidup saklarnya. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya berdoa. Nah, bedanya ya, nih teman-teman, bedanya manusia dan Allah ya. Kalau manusia ya, kita minta setiap hari ke manusia, ke tetangga ya, Pak, saya minta ini dikasih, besoknya minta lagi dikasih. Kita sering minta, lama-lama marah orang tetangga kita ya, atau bahkan saudara kita pun lama-lama marah. Kamu minta terus. Nah, kebalikannya ya. Kalau Allah semakin diminta, semakin banyak permintaan kita, Allah senang. Jadi kadang ada juga yang curhat, coach, saya malu mau minta ke Allah. Saya merasa tidak pantas, apalagi permintaan saya banyak. Salah. Allah makin senang, makin cinta kalau hambanya itu minta dan banyak permintaannya. Boleh minta dunia, boleh minta akhirat, boleh. Ya, dua-duanya kita minta teman-teman. Ya. Bukan nggak boleh meminta dunia, boleh. Bahkan kalau kita tidak meminta dunia kepada Allah, ya kita sombong teman-teman. Kita merasa mampu ya. Kalau kita nggak minta ke Allah, minta ke siapa? Kita minta ke manusia. Itulah ilaha illallah. Nanti Tuhan kita jadi manusia teman-teman. Ya, bukan berarti nggak boleh minta. Enggak, cuma ya dalam amalan hati iman ya kita harus terpaut kepada Allah. Walaupun kita dibantu manusia, itu Allah yang menggerakkan kita. Ya Allah, terima kasih, dan kita berterima kasih juga kepada manusia. Jangan kebalikan, kita ada orang bantu kita, wah makasih banyak Pak, Bu gitu. Tapi kita lupa sama Allah bahwa yang menggerakkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu. Paham ya doa ya teman-teman, doa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita meminta, semakin senang Allah ya, dan semakin banyak pahala kita. Maka kalau teman-teman hajatnya banyak, silakan berdoa sebanyak-banyaknya. Kalau teman hutangnya nggak lunas-lunas, silakan doa minta Allah yang lunasi langsung. Allah, jangan minta kepada uang untuk melunasi, jangan minta kepada pekerjaan untuk melunasi, jangan minta kepada bisnis untuk melunasi, tapi kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi meteran listrik sudah baik, pulsanya sudah baik, saklarnya sudah hidupkan. Coach, belum juga coach, belum lunas. Gimana nih? Nah, belum lunas juga berarti towernya rusak, atau towernya kecil, atau towernya bocor. Ya. Coach, tower ini apa?
Ya, tower ini adalah ilmu. Tower ini adalah ilmu. Jangan-jangan selama ini kita hidupnya sulit, utangnya banyak karena ilmu kita sedikit. Karena kita tidak punya ilmu. Ya. Kita tidak punya ilmu tentang manajemen keuangan. Kita tidak punya ilmu tentang bagaimana berbisnis. Kita tidak punya ilmu bagaimana menjadi karyawan yang baik dan lain sebagainya. Sehingga itu kita susah. Maka perbanyak ilmunya. Semakin banyak ilmu kita, maka semakin besar towernya. Semakin besar towernya berarti isi airnya semakin banyak. Ya. Semakin besar towernya, ya, semakin besar towernya, maka penampungannya akan semakin banyak. Ya. Bayangkan teman-teman sudah benar meteran listriknya, pulsanya banyak, tombolnya dipencet, towernya besar. Masya Allah. Maka teman-teman ya utangnya akan segera lunas, bahkan ya dibalik sama Allah ya. Utang, coach saya punya utang 500 juta, tiba-tiba utangnya lunas plus dapat 500 juta. Coach saya punya hutang 10 miliar, tiba-tiba hutangnya lunas plus dapat 10 miliar. Kenapa? Karena towernya sudah besar, ya semuanya sudah baik, penampungannya besar, sehingga air yang keluar juga akan deras. Ya, paham ya? Nah. Terus untuk mendapatkan ilmu, teman-teman, ini sebenarnya ada 3 syarat. 3 syarat agar Allah memberikan ilmu dan kepahaman. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah ilmu itu Allah akan berikan kepahaman kalau teman-teman mengorbankan waktu. Nah, pada hari ini, teman-teman sudah mengorbankan waktu. Ya. Waktu bercengkrama dengan keluarga, waktu bersantai, waktu macam-macam ya, yang harusnya teman-teman pada hari ini ada di tempat lain, tapi teman-teman hari ini mau belajar di sini. Ini namanya teman-teman sudah mengorbankan waktu. Nah, kalau kita korbankan waktu, insya Allah Allah akan berikan kepahaman materi malam ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua syaratnya, teman-teman korbankan diri. Ya, korbankan diri. Jadi teman-teman nggak bisa nyuruh orang lain yang belajar. Ya, misalnya tangga, tolong dong belajar ilmu teori keran air. Biar apa? Biar utang saya lunas. Nggak bisa. Jadi harus teman-teman langsung mengorbankan dirinya. Ya, selain waktunya, dirinya kita langsung belajar. Ya, pada malam ini teman-teman langsung belajar. Jadi teman-teman sudah melakukan 2. Dan insya Allah Allah akan berikan kepahaman. Ya. Tapi ada yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu adalah teman-teman harus korbankan harta. Ya, mungkin pada malam ini teman-teman korban harta apa? Pulsa internet. Ya, uang itu kan, pulsa internet. Maka insya Allah pada malam hari ini teman-teman sudah melaksanakan 3 hal, Allah akan beri kepahaman, insya Allah ya. Nah, harta berarti kalau di luaran sana teman-teman nanti ya teman-teman misalnya hajatnya apa? Hutang. Teman-teman ada pelatihan ya, mungkin yang tentang hutang, camp atau apa gitu yang berhubungan bisa melunasi utang teman-teman ikut. Teman-teman bayar biar Allah kasih pahaman karena korbannya 3 ya. 3 itu pengorbanannya sempurna, insya Allah Allah akan berikan kepahaman. Maka insya Allah towernya akan bagus. Nah, guru saya bilang, Ustaz Nasrullah bilang ya, jangan suka dengan yang gratisan. Jangan bahagia dengan sesuatu yang gratis. Nah, kalau kita diberikan sesuatu yang gratis, maka kita bayar. Bayarnya dengan apa? Dengan doa. Jadi ketika malam hari ini saya memberikan sesuatu yang gratis kepada teman-teman, maka teman-teman mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan Mas Agung, mendoakan saya, ya, mendoakan teman-teman yang lain, ya. Doakan. Biar apa? Saya bayar dengan doa, Coach. Nah, Mas Agung, makasih ya, saya bayar dengan doa. Mudah-mudahan Mas Agung rezekinya lancar, hartanya banyak gitu ya. Macam-macam ya, silakan teman-teman doakan. Ya. Oke, paham ya? Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu saya sudah lakukan semua, Coach. Saya sudah lakukan semua dari meterannya sudah benar, pulsanya sudah saya isi, saklarnya sudah saya hidupin. Ilmu dari mana-mana saya udah pelajari, Coach. Saya sudah bayar, belajar ke sana ke sini. Yang gratisan saya doakan, pematerinya, hostnya saya doakan, kok belum lunas, Coach. Nah, kenapa? Pas dilihat kerannya masih tertutup, teman-teman. Ya,
Padahal penuh itu, isi air di tower itu penuh ya. Listriknya ada, tombol on, towernya penuh. Tapi belum lunas. Ternyata kerannya masih tertutup. Kerannya masih tersumbat. Ya. Maka kita harus buka. Kita harus buka keran ini, kita harus sumbatan ini harus kita buang. Ya. Cara membukanya gimana, Coach? Cara membuang sumbatannya seperti apa? Ya. Sumbatan ini adalah dosa. Ya. Ingat teman-teman, sumbatan ini kerannya kenapa masih tertutup? Karena dosa. Ya. Karena mungkin teman-teman ya masih gibah, mungkin teman-teman masih punya duit harusnya untuk bayar hutang tapi tidak dibayar, itu dosa. Ya. Karena dosa. Maka teman-teman boleh di list kira-kira dosa teman-teman apa, maka segera bertobat. Ya, cara membuka kerannya, cara membuang sumbatannya adalah dengan bertobat. Bertobat bagaimana, Coach? Ya, salah satunya dengan sholat tobat. Sholat tobat 2 rakaat. Ya. Untuk detail sholat tobat, teman-teman bisa cari, searching di internet, atau nanti bisa tanya ke saya. Ya, sholat tobat. Bahkan ada yang namanya mandi tobat. Ya. Untuk teman-teman yang belajar dengan saya, ya selama 40 hari, kurang lebih ada 400 orang yang belajar selama 40 hari, itu saya ajari mandi tobat. Mereka semua mandi tobat dan sholat tobat. Ya, mandi tobat, sholat tobat. Kenapa? Untuk membuka keran. Dan alhamdulillah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu mayoritas masalahnya beres ya. Mayoritas masalahnya beres ya, bahkan banyak hal-hal kejadian-kejadian yang ajaib ya, banyak kejadian yang ajaib yang bahkan sampai para peserta bilang, "Coach, saya sebenarnya tidak pantas mendapatkan ini dari Allah." Ya. Saking baiknya Allah Subhanahu wa taala-nya, lebih dari apa yang kita minta. Contohnya saya ketika saya mengamalkan, saya punya utang puluhan juta. Saya pribadi ini saya punya utang puluhan juta yang karena saya tidak serius, saya tidak ada niat mungkin ya. Saya ada niat tapi kurang ya, niatnya kurang untuk melunasi sehingga tidak lunas-lunas ya, hampir 10 tahun tidak lunas. Tapi ketika saya niat lunas, saya amalkan teori keran air ini ya, kurang lebih 40 hari ya. Kurang lebih 40 hari, alhamdulillah akhirnya saya dapat uang dari Allah senilai total hutang yang saya belum lunasi ya. Ketika saya mau melunasi hutang tersebut ya, tiba-tiba yang punya yang saya hutang itu datang ke rumah menyampaikan bahwa saya dan keluarga punya hutang sekian puluh juta ya, dan disampaikan detail, kami sekeluarga mengiyakan, iya betul kami punya utang sebesar itu. Nah, karena saya merasa sangat tidak enak ya sampai didatangi ya, padahal sekian puluh tahun tidak pernah didatangi, saya mau minta maaf kepada yang menghutangi keluarga saya. Saya mau minta maaf dan saya mau sampaikan bahwa uangnya sudah saya siapkan dan akan saya bayar hari itu juga ya. Saya mau ngomong seperti itu teman-teman ya, tapi saya belum sempat ngomong, yang bersangkutan yang menghutangi bilang bahwa keluarga Anda punya utang sekian-sekian, iya benar kami iyakan, dan sebelum kami sekeluarga sempat menyampaikan apa yang ingin kami lakukan, mereka dulu menyampaikan bahwa seluruh hutang-hutang itu sudah mereka anggap lunas. Masya Allah. Keren ya teman-teman ya. Jadi benar, bukan uang. Uangnya sudah ada teman-teman, udah saya mau bayar. Tapi bukan uang yang melunasi. Tapi siapa yang melunasi? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, saya mengalami sendiri. Maka dari itu, saya bagikan ke teman-teman. Dan alhamdulillah, silakan teman-teman lihat testimoni. Tidak hanya saya. Banyak dari peserta yang akhirnya mengalami dengan apa yang saya alami. Tanpa uang, hutangnya lunas. Bahkan saya dibalik ya, hutang puluhan juta ya menjadi hutangnya lunas plus puluhan jutanya saya dapat, dibalik sama Allah. Dari hutang menjadi rezeki. Ya, menjadi uang ya, hutangnya lunas, uangnya dapat. Nah, seperti itu. Maka nanti teman-teman yang punya utang miliaran nggak usah takut. Ya Allah, ubah uang miliaran ini menjadi hutang miliaran saya ini menjadi uang. Bahkan ya saya ada juga yang
150 miliar teman-teman utangnya. Alhamdulillah sedang belajar dengan saya, insya Allah saya ajari pelan-pelan. Ya, ketika kita sudah bertobat, maka kerannya akan terbuka, sumbatannya akan hilang, airnya akan mengalir deras. Maka hutang-hutangnya akan lunas. Bahkan airnya terus mengalir, sehingga rezekinya makin besar. Teman-teman bisa bersedekah dan lain sebagainya. Ya, paham ya teman-teman? Nanti teman-teman bisa ulang-ulangi materi ini, teman-teman bisa catat dan amalkan pelan-pelan. Ya. Amalkan pelan-pelan teman-teman ya. Amalkan pelan-pelan. Nanti kalau ada keajaiban seperti apa silakan disampaikan kepada saya. Dan ilmu ini teman-teman sudah saya ikhlaskan kepada teman-teman. Silakan di-share ya. Silakan di-share ke siapapun yang memang membutuhkan. Dan insya Allah teman-teman ini ada grup WA ya. Insya Allah nanti ada. Nanti saya teman-teman bisa tanya ke saya, nanti saya masukkan ke grup WA-nya ya untuk saya coaching. Ya, insya Allah ini semua ilmu ini bukan ilmu saya, ilmu ini adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nitip kepada saya, maka saya berkewajiban untuk menyampaikan ini semua ke teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah dapat materi ini dari saya, ya sudah mengamalkan mungkin atau meskipun belum mengamalkan, maka teman-teman juga berkewajiban untuk membagikan ilmu ini. Ya. Membagikan ilmu ini supaya apa? Ya, tujuannya tidak hanya dunia, teman-teman. Tapi seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa hutang ini masalahnya bukan untuk di dunia, sampai akhirat. Ya, maka saya membantu, ya, saya ingin menjadi bagian dari dakwah, ya, membantu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya itu tidak perlu bantuan dari siapapun, ya, tetapi saya yang butuh. Ya. Saya butuh Allah, saya butuh Rasul. Allah titipkan ini, maka saya bagikan kepada teman-teman semua teori keran air ini. Dan insya Allah dengan mengamalkan ini sebenarnya teman-teman ini bisa untuk seluruh hajat, ya, seluruh hajat. Misal teman-teman ingin 100 juta, sampaikan saja zikir iman yakin bahwa pekerjaan, uang dan lain sebagainya nggak bisa memberi saya 100 juta. Tanpa izin dari Allah. Allah ya, tanpa saya dikasih kerjaan, tanpa saya dikasih bisnis, bisa Allah kasih 100 juta. Ya, banyak kisah dari teman-teman ya, bahkan ada sesuatu ya, mungkin kalau saya sampaikan ini bisa viral ya, karena dan ini nggak ada hubungannya dengan dukun, jin atau sebagainya ya teman-teman ya. Tapi saya punya pengalaman, saya bagikan ke teman-teman yang belajar melalui grup WA. Itu namanya dompet dan ATM ajaib. Saya baru sampaikan beberapa hari, dan hari ini tadi pagi ada testimoni bahwa dia belajar dengan saya selama lebih dari 40 hari ya, dia belajar. Selama dia belajar, suaminya masih hidup. Suaminya masih hidup, itu uang di ATM itu 1.600.000, teman-teman. Setiap bulan itu 1.600.000. Tetapi dengan izin Allah, ya, Allah Maha Sayang, Allah mengetahui yang terbaik. Suaminya kemarin, ya, itu meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, ya, saya beritahu, saya motivasi, tenang saja, ya. Apapun yang terjadi itu Allah Maha Baik, ya, Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah di WA bahwa beberapa bulan ini, ya, termasuk bulan ini, uang di rekeningnya itu 4 juta lebih, teman-teman. Coba dari mana uang itu? Suaminya nggak ada, malah nambah banyak uangnya. Ya, suaminya nggak ada, malah nambah banyak. Maka saya sampaikan, ya pakai saja. Saya yakin itu dari Allah. Ya, kita tidak perlu mencek dari mana-mana, karena sahabat saya orang bank pernah mengalami dicek itu nggak bisa, teman. Dan saya mengalami ketika saya berdoa sama Allah, Allah kasih langsung melalui ATM, saya nggak perlu nggak perlu ngecek ya. Ada materi namanya dompet dan ATM ajaib ya. Itu saya bagikan kepada teman-teman yang di grup WA. Mungkin ada juga nih sebagian besar peserta pada malam hari ini yang sudah ikut kelas saya ya, sudah 40 hari, bahkan mungkin ada yang sudah setahun ya belajar dengan saya. Ya, mungkin
Itu saja ya, 4 menit lagi jam 9, itu saja dari saya Mas Agung. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Kalau ada yang benarnya semua yang saya sampaikan pada hari ini itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada yang salah, itu pasti kesalahan dari saya, ya. Maka sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita belajar tauhid, kita kembali kepada Allah. Jadi tidak ada kita nggak bisa bergantung pada makhluk, ya, apapun itu, ya, pekerjaan, uang, karir dan sebagainya. Ketika kita tunduk pada makhluk, maka kita sudah mengesampingkan Allah. Nah, ini luar biasa materinya ya, dalam sekali, dan tentu kita mungkin sering ya melakukan yang tadi disampaikan oleh Coach Mario ya. Ya, mungkin kita sering sholat ya, sholat subuh ya dengan didahulukan dengan sunnah dan seterusnya. Tapi ketika kita duduk dalam kajian seperti ini, maka kita seperti diingatkan kembali ya. Nah, inilah pentingnya ketika kita melakukan sesuatu ya, dasari dengan ilmu. Nah, maka ini luar biasa ya. Tadi ya Coach Mario sudah sampaikan bahwa untuk melunasi amanah ya tidak perlu uang ya, tidak perlu pekerjaan, tidak perlu sesuatu yang kita buang gitu ya. Tapi kita bisa kok bergantung pada Allah ya, bahkan berapapun totali dari hutang yang kita miliki, maka Allah akan bisa membayarnya. Nah, caranya, tadi kita sudah banyak ya mendengar ya bagaimana teori keran air ini kita sama-sama belajar. Nah, maka yuk teman-teman semua, ini cukup menarik dan tentu harus dipraktekkan ya. Dan Coach Mario dengan ikhlas ya ingin teman-teman juga ya setelah mempraktekkan berhasil kemudian bisa men-share ya teori tentang keran air. Masya Allah. Nah, baik. Coach, mungkin ada beberapa pertanyaan ya, kita akan buka ya. Mungkin dari teman-teman dari Zoom ya, ada 2 orang penanya, silakan bisa di-unmute langsung saja. Baik, silakan. Saya, Pak. Baik, Ya, untuk yang di Facebook, silakan di chat ya, 2 pertanyaan juga boleh. Jadi 2, dan di Facebook 2, dan di Zoom juga 2 orang ya, silakan. Langsung ya untuk yang di Zoom. Saya Pak Agung. Ya, silakan. Oh, iya. Bu Dewi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dewi dari Medan. Medan, silakan. Jauh ya. Terima kasih Coach untuk ilmunya malam ini. Insya Allah bermanfaat untuk kami semua. Dan mohon doanya semoga kami bisa menjalankan ilmu ini secara konsisten. Ya, baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana caranya agar continue atau konsisten dalam menjalani amalan-amalan wajib serta sunnah, begitu kan? Di mana saya sendiri mungkin saat ini berada pada posisi keimanan yang sedang di bawah, begitu. Saya merasa kayak apa ya? Ada harapan-harapan yang selama ini tidak saya dapatkan. Kemudian rasanya belakangan ini tuh saya kesulitan untuk menjalankan ibadah, di mana mungkin pada awalnya dulu dengan mudah saya lakukan, namun ada beberapa hal saat ini saya kesulitan begitu. Ya, jadi saya ingin masukan dari Coach, bagaimana caranya agar saya bisa kembali bangkit dan konsisten dalam menjalankan amalan wajib seperti sholat dan lain sebagainya, kemudian sholat sunnah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Coach, gimana caranya biar bisa menjaga keyakinan
ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kalau kemarin itu di bulan Ramadan saya dan suami ikut Magnet Rezeki bersama Ustadz Nasrullah. Beliau banyak sekali memberikan ilmu kepada kami. Memang ilmu tersebut bisa dijalankan gitu kan dengan keyakinan, tentunya dengan keyakinan kepada Allah. Maka hal itu tentu akan terwujud gitu kan ya. Kemudian juga seperti yang Coach sampaikan, ilmu tentang lunas hutang ini gitu, tanpa keyakinan pun mungkin tidak akan bisa gitu. Maka boleh Coach memberikan masukan kepada saya terkait dengan hal itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja, Coach. Kalau boleh tahu, ada hutang atau amanah yang belum terselesaikan? Ada, Coach. Oke. Sekitar 10 juta. 10 juta. Siapa? Jadi untuk sebagian orang kaget 10 juta kok nggak lunas gitu kan. Jadi begini ya. Yang pertama saya yakin ketika dahulu ibadahnya rajin dan lain sebagainya, itu pasti hidupnya lebih baik. Benar atau tidak, Bu? Ketika ibadahnya bagus. Benar? Iya. Dan sekarang ya sedang lemah imannya. Nah, ketika lemah yang seperti saya lihat tadi di teori saya tadi ya mungkin meterannya rusak ya. Udah pasti rusak tuh kan. Kok saya jadi nggak yakin ya sama Allah gitu kan. Hajat saya belum dikabulkan, ya bagaimana dikabulkan, meterannya saja rusak gitu ya. Maka solusinya adalah amalkan tadi ya. Untuk membuat keyakinan ada terus-menerus itu harus ada namanya zikir iman yakin. Maka zikir iman yakin itu diamalkan terus-menerus. Insya Allah ketika kita amalkan, meskipun belum yakin, kita ucapkan saja. Tanpa uang emang bisa ya, tanpa ini kok Allah bisa lunas. Zikirkan saja. Zikirkan saja. Plus nanti teman-teman bisa baca testimoni. Ya, testimoni itu insya Allah akan menambah keyakinan ya. Kalau yang lain dibantu sama Allah, kenapa saya enggak? Ya, kalau misalnya teman-teman, kok saya belum dibantu, cek lagi di teori keran airnya apa yang belum saya lakukan. Ya, maka teori keran air ini harus sempurna dilakukannya. Ya, harus sempurna dilakukan. Ya, kok saya enggak semangat? Nah, salah satu kunci ya, untuk semua nih ya, saya kasih tahu kuncinya. Kunci supaya kita semangat ibadah, supaya istiqomah ya. Kuncinya satu, teman-teman. Ya, kuncinya satu, dicatat nih. Kuncinya satu. Kuncinya apa? Kuncinya dipaksa. Kuncinya dipaksa. Nggak ada ilmu, nggak ada cara lain, ya. Mau belajar kemanapun, ya. Kalau tidak dipaksa, tidak akan bagus ibadahnya. Wah, bangun malam. Siapa yang mau bangun malam? Enak-enak tidur. Ya mau nggak mau dipaksa. Ya, teman-teman semua di sini harus memaksakan diri untuk mengamalkan teori keran air ya. Lama-lama teman-teman ya, ketika teman-teman amalkan dengan cara dipaksa, lama-lama terbiasa. Biasa otomatis, jadi otomatis ya. Setelah terbiasa lama-lama cinta. Nah, kalau udah cinta ini teman-teman udah ringan ya. Lebih bagus dari terbiasa ya. Kalau terbiasa ya biasa aja, tapi kalau sudah cinta itu menjadi ringan, bahkan menjadi kebutuhan. Ya, bahkan yang di grup saya ya, itu sampai nangis gara-gara nggak tahajud, seperti kehilangan uang ratusan juta mungkin ya. Oh, aduh saya nggak tahajud. Padahal kalau bagi teman-teman, lah nggak tahajud nggak apa-apa ya kan, orang sunnah ya kan. Dan dia sudah mengamalkan semua, ya amal-amalan sunnah wajib semua bagus, baca Quran bahkan ya, zikir luar biasa. Nah, hanya kayak tahajud merasa rugi. Kenapa? Karena levelnya sudah cinta, sudah butuh, ya. Sudah menjadi suatu kebutuhan. Seperti teman-teman makan. Kalau teman-teman nggak makan, lapar. Mau nggak kelaparan? Nggak mau. Teman-teman paksa harus makan. Nah, sama ibadah ini harus teman-teman paksa, lama-lama menjadi kebutuhan, lama-lama menjadi cinta. Ya. Nah, kalau cara supaya semangat terus ya. Jadi pertama teman-teman sudah ada pembakarnya sebenarnya apa? Amanah, hutang yang belum selesai itu menjadi pembakar. Harusnya menjadi semangat untuk ibadah. Harusnya ya. Kalau ada hutang, ada amanah, tapi tetap nggak semangat, ya makin banyak saya yakin amanahnya nanti ya. Nah, tapi nanti ketika amanahnya ini sudah selesai, saya harap jangan ngedon. Ya, itulah setan. Kalau teman-teman hajatnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, teman-teman langsung berstop, wah udah dikabulkan.
Jangan stop. Teman-teman cari lagi apa nih? Oh, saya mau penghasilan 100 juta setiap bulan. Lanjut lagi teori keran air. Biar dapat 100 juta. Sudah dapat 100 juta, minta lagi 200, minta lagi 1 miliar, 2 miliar, terus sampai teman-teman, kok banyak uangnya coach, buat apa? Bagikan ke tetangga, ke keluarga, semua bagikan. Jadi kita level yang lebih tinggi adalah kita bisa menjadi manfaat. Ya, mungkin itu saja. Silakan Mas Agung. Ya, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Baik, silakan satu lagi pertanyaan untuk yang di Zoom. Ambillah Coach Mario nih. Ya. Tanya. Baik, satu ya. Bapak dulu boleh deh, Bapak. Tadi udah Ibu ya, sekarang Bapak nih. Silakan Bapak. Pak siapa tadi? Oh, ya. Baik, Pak Jumar ya. Silakan Pak Jumar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumar dari mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta. Baik, silakan Pak. Ini mau ditanya, ini amalan yang tadi keran air ini 40 hari full gitu, apa gimana sih? Iya. Itu aja ya pertanyaannya ya. Baik, langsung dijawab aja Pak. Oke, ya. Jadi begini teman-teman, diamalkan secara sempurna selama 40 hari. Secara sempurna ya. Coach, gimana? Saya ada yang nggak sempurna. Dilanjut berarti. Lanjut terus. Lebih dari 40. Lanjut ya. Jadi begini, biasanya ada sebagian orang bahkan di hari pertama. Harganya berapa beli? Di hari pertama nih, baru sehari itu langsung selesai hajatnya. Ya, ada dalam waktu sehari itu hajatnya dikabulkan. Coach, alhamdulillah utang saya lunas baru sehari itu. Ada yang 4 hari, Nah, terus nanya, Coach, ini gimana? Saya udah selesai hajatnya. Ya lanjut aja, saya bilang sampai 40 hari. Kenapa? Sebagai rasa syukur kepada Allah gitu. Karena apa, itu ujian. Bisa jadi Allah ngetes. Baru sehari udah dikabulin, udah. Jadi bukan seperti itu, lanjut terus. Bahkan ya, harapan saya ini kita lanjutkan sampai akhir hayat. Kenapa? Untuk bekal akhirat kita. Untuk bekal akhirat. Bukan semata-mata hanya untuk lunas, terlalu rendah. Cita-cita kita hanya kalau untuk lunas ya. Nambah lagi supaya kita penghasilan ratusan juta yang saya bilang tadi kan. Ya, lanjut terus. Nah, sebagai manusia biasanya ada titik lemah, titik lagi males dan lain sebagainya. Nah, itu dipaksa. Kenapa? Karena kita istirahatnya bukan di dunia ini, Bapak-bapak Ibu. Kita istirahatnya nanti di alam kubur, menikmati hasil dari benih yang kita tanam di dunia. Ya, maka ketika Bapak-bapak Ibu-ibu menyampaikan materi ini kepada orang lain, nah ini insya Allah menjadi benih yang akan kita panen di akhirat kelak. Ya, jadi saya sarankan dilaksanakan minimal 40 hari. Kalaupun nanti ya ada nanti testimoni itu yang 700 juta itu lunas dalam waktu 38 hari. Gimana? Saya lanjut nggak? Lanjut, saya bilang. Lanjut sampai 40 hari. Bahkan yang sudah lunas itu kurang lebih sudah setahun belajar dengan saya dan insya Allah sampai hari ini masih diamalkan teori keran air. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren banget Coach Mario. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kita pelajari ya, apapun yang kita terima rumus kehidupan ya, tanpa kita paksa untuk melakukannya itu nonsens, omong kosong. Nah, makanya tadi bagaimana kita ini juga pembelajaran juga terhadap diri saya ya, ketika mendengar ilmu dari Coach Mario, maka ketika kita mendengar, kita telaah, kita kaji, kemudian kita resapi dan lalu kita praktekkan, dan insya Allah ya, kalau kita nggak maksain diri untuk melakukannya ya nggak mungkin ya. Ya, artinya kita akan kembali lagi berharap kepada makhluk yang menyelesaikannya. Nah, ini Coach Mario mengajak kita untuk menjadi diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menyelesaikan apa yang kita perbuat ya. Karena waktu itu pernah ya ada seseorang japrik saya, Pak, gimana cara melunasi utang? Ya saya jawab, ya harus dilunasi. Ya, dengan cara apa ya? Alhamdulillah nih Coach Mario memberikan ilmu ya kepada saya juga, dan ini saya juga bisa menyampaikan pada orang yang nanti bertanya kepada saya. Ya tentu ini kembali kepada teman-teman semua ya, bagaimana kita sudah
belajar malam ini dan prakteknya tergantung pada Anda semua. Nah, Coach Mario, Masya Allah, hari ini malam ini ada sekitar 118 orang ya yang sudah join di Zoom dan juga di Facebook ada 25 orang. Jadi hampir 130 orang yang sudah ikut mengikuti siaran kita ya. Dan ada lagi nggak? Mungkin satu lagi deh. Karena dari Facebook belum ada yang ini yang tanya. Silakan satu. Langsung ya. Ya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana, Bu? Ya, dari Tangerang, Pak. Oh. Dari Rosa Tangerang, Rosalina. Siap, lanjut, Bu. Ini Coach, saya mau tanya, kan yang amalan yang Nur Yakin itu, kan itu mau tidur sama habis sholat subuh gitu kan. Nah, tapi saya amalkan sesudah sholat maghrib sama subuh. Gimana itu Coach? Sama ini apa namanya sholat tahajud. Oke. Jadi untuk zikir iman yakin itu baiknya ya. Kalau dari saya afdolnya itu ketika kita mau tidur ya. Misalnya 1 jam sebelum tidur kita baca. Kenapa? Karena biasanya ketika kita mau tidur, kita meyakini sesuatu, ketika tidur nancep. Keyakinan itu nancep di hati. Itu satu. Yang kedua, kita amalkan ketika bangun ya, bangun, kita berwudu, setelah itu zikir lagi iman yakin. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur, kita jangan memikirkan apa-apa dulu, kita yakini dulu. Kita masukkan dulu Allah ke dalam hati kita, sehingga dalam keseharian kita itu insya Allah nanti Allah akan bantu. Kebutuhan kita itu akan Allah selesaikan ya. Nah, tapi ya itu tidak harus seperti itu. Kenapa? Karena banyak juga kendala halangan masing-masing orang berbeda. Yang penting kalau untuk zikir iman yakin itu dilaksanakan dalam waktu 1 kali 24 jam ya. Kalau bisa 100 kali minimal. Ya mungkin sambil masak ibu-ibu ya, sambil hatinya berzikir, sambil di kendaraan, sambil di kereta, sambil di mobil mungkin ya. Itu sambil berzikir. Ya tentunya yang tidak mengganggu konsentrasi ya. Kalau misalnya kita sambil nyetir, khawatir mengganggu konsentrasi ya jangan. Tapi kalau kita ada supir ya atau kita naik Grab gitu, kita tidak perlu konsentrasi tinggi ya kita sambil berzikir. Oke, Coach. Makasih banyak Coach. Coach, tadi zikir itu bisa bisa dibacakan? Atau mau bisa ya, khususnya untuk lunas utang ya. Sesungguhnya ya kita itu membuang selain Allah sebenarnya. Kan selama ini uang itu masuk ke hati kita sebagai Allah. Kenapa? Kalau kita nggak ada uang kita udah gelisah ya kan. Padahal harusnya nggak perlu gelisah karena ada Allah. Kalau bisnis kita tutup kita gelisah. Kalau kita dipecat kita gelisah. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Makanya itu harus dibeneri ya. Pertama kita yakini bahwa sesungguhnya uang, pekerjaan, bisnis, itu tidak bisa melunasi hutang kita tanpa izin dari Allah. Saya ulangi ya, sesungguhnya uang, pekerjaan, bisnis, itu tidak bisa melunasi hutang tanpa izin dari Allah. Buktinya mana? Buktinya banyak teman-teman yang punya bisnis, punya pekerjaan, punya duit, hutangnya nggak lunas-lunas. Berarti apa? Allah belum izinkan untuk melunasi. Benar? Ya, itu dizikirkan. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa melunasi seluruh hutang kita itu tanpa uang, tanpa pekerjaan, tanpa bisnis. Buktinya apa? Buktinya saya mengalami ya, mau saya bayar, tahu-tahu udah diikhlasin sama yang punya, dan banyak peserta yang saya bimbing ya, yang saya coaching selama 10 hari mengalami hal yang sama. Nah, berarti kan emang benar kalau dipraktekkan ya. Bahkan ada yang lucu tadi baru belajar tadi malam saya ajari, hari ini praktek. Berarti hari ini praktek siang tadi dia kasih testimoni. Berarti belum sampai 12 jam. Ya, belum sampai 12 jam dia praktek, tiba-tiba ada yang menghubungi memberikan reward ya, bonus. Padahal selama ini orang tersebut nggak pernah menghubungi apalagi ngasih bonus gitu. Nah, jadi dia bilang, "Wah, saya makin semangat nih coach," gitu ya. Saya juga heran, ini aneh nih saya bilang. Belum apa-apa ya, belum sempurna, belum 24 jam dia ngamalin ya, baru 12 jam. Ya, mungkin ibadahnya baru separuh ya, tapi dia udah kaget gitu. Coach tiba-tiba ya, alhamdulillah berarti Allah
menginginkan dia makin semangat gitu kan. Ya alhamdulillah gitu. Nah, terus ini tambahan ya, mungkin nanti bisa di-share nomor saya atau teman-teman bisa dicatat. Insya Allah nanti teman-teman bisa bertanya dan insya Allah saya akan jawab. Kalaupun belum saya jawab berarti saya masih ada kesibukan ya. Tapi insya Allah tetap saya akan jawab. Insya Allah tetap akan saya jawab. Nah, teman-teman bisa hubungi ke nomor WA ya 0821 8666 ya 8666 1111 satunya 4 kali. Saya ulangi ya 0821 8666 ya 6-nya 3 kali 1111 satunya 4 kali. Ya itu teman-teman simpan, kasih aja nama Coach Mario. Teman-teman bisa WA ya, saya mohon maaf sementara ini WA saja. Saya belum bisa kalau telepon ya. Kalau telepon ya, mohon maaf saya belum bisa. Ya kecuali nanti ketika memang nanti saya ada waktu khusus nanti saya bisa. Tapi sementara ini saya mohon maaf belum bisa. Keren banget. Jazakallah khairan katsir, Coach Mario. Ya, yang Masya Allah nih masih banyak juga yang antri untuk masuk ya? Zoom kita ya. Ya, jadi kalau yang baru masuk mungkin dikasih tahu aja Mas Agung, nanti bisa lihat di Facebook ya. Insya Allah ada rekamannya. Teman-teman bisa tonton ulang, dicatat dan diamalkan. Nah, baik teman-teman semua yang sudah hadir. Nah, teman-teman semua kalau misalkan memang tayangan ini bermanfaat ya untuk Anda ya mendapatkan ilmu dan hikmah dan ingin juga bisa mensupport ya kegiatan seperti ini, Anda juga bisa donasi atau infak terbaik ke rekening yang ada di bawah ini ya 715 133 512 ke Bank BCA. Ya, dan insya Allah ya itu akan digunakan untuk dakwah dan perjuangan seperti ini ya. Dan untuk teman-teman yang memang baru hari ini masuk Zoom ya, bisa juga bergabung di Facebook ya, grup Facebook Kita Belajar Online. Kenapa saya buat grup seperti itu? Karena memang saya khususkan untuk teman-teman yang ingin belajar ya, belajar ilmu apapun ya. Insya Allah akan kita lakukan ya per pekan ya. Hari ini Coach Mario sebagai pengisi ilmu hikmah yang sudah kita dapatkan, dan tentu saja insya Allah di pekan depan kita juga akan adakan pertemuan kembali ya, kajian seperti ini insya Allah. Nah, untuk teman-teman semua yang baru hadir ya, yang Zoom mungkin akan ketinggalan ya, tetapi bisa juga teman-teman masuk dalam grup Kita Belajar Online. Nanti searching aja ya di Facebook Kita Belajar Online, nanti join grup dan akan saya admit ya, akan saya masukkan ya teman-teman semua, silakan. Oke, baik Coach Mario, mungkin ada penutup dari pertemuan kita hari ini, mungkin ada sedikit nasihat kembali untuk kita semua sebagai pengingat diri. Silakan Coach Mario. Jadi yang pertama, teman-teman sesulit apapun kondisi kita saat ini, bayangkan ya, kita harus tenang, kita punya Allah. Itu satu. Yang kedua, yang kita butuhkan itu bukan solusi, teman-teman. Bukan solusi. Yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita sebagai manusia untuk melunasi hutang mungkin kita hanya mampu membuat 10 cara. Kalau saya suruh buat 100 cara untuk melunasi hutang, saya yakin teman-teman sudah pusing, sudah nggak sanggup, sudah angkat tangan. Tetapi teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya 1 juta cara. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu hanya 1 atau 2 caranya Allah untuk melunasi hutang kita. Tetapi Allah punya 1 juta cara, saya yakin, dan teman-teman tidak usah membayangkan nanti Allah bantu saya seperti ini, caranya seperti, tidak usah. Teman-teman fokus saja amalkan teori keran air, insya Allah nanti Allah akan bantu dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Seperti itu saja, Mas Agung. Terima kasih Coach Mario yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah join di Zoom, dan juga teman-teman kita yang di Facebook dari seluruh Indonesia, bahkan juga tadi dari Singapura sudah hadir juga kepada kita. Dan juga teman-teman semua yang sudah mensupport acara ini dengan infak terbaiknya, saya juga ucapkan ini jazakallah khairan katsir. Semoga Allah
tetap melancarkan ya rezeki kita semua, dan Allah jaga kesehatan kita dan keluarga kita tentunya. Dan sampai jumpa ya di pekan depan insya Allah dengan tema dan pembicara yang menarik insya Allah. Baik, saya Agung Oktaviana dari MR Center Depok, mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih Coach Mario. Sama-sama Mas Agung, terima kasih. Dan juga teman-teman ya yang ada di Zoom ya, Pak Jumar ya, Bu. Kemudian oke, sebelumnya saya ingin foto mungkin ya. Kita bisa foto ya. Karena ini untuk dokumentasi ya kegiatan kita. Ini adalah rukun ya, rukun wajibnya setelah acara. Baik, Coach Mario, sempatkan hadir juga ya, Coach Mario. Siap. Jangan dulu ditutup. Untuk kameranya yang tadi malu-malu kucing, ya silakan kameranya dibuka semua. Silakan yang sempatkan diri untuk nongol ya, silaturahim kepada teman-teman semua. Saya akan ya melakukan foto sesi ya. Oke, ini ada 5 ya, ada 5 line ya, jadi saya akan 5 kali foto berarti ya. Oke ya, dihitung dari 3, 2, 1. Oke, sebentar. 3, 2, 1. Oke, sebentar, saya pindahkan dulu ke Oke, sebentar, sekali lagi. Sebentar, yang sini. Sekarang 3, 2, 1. Oke, tahan ya. Kembali lagi ke Zoom. Oke, 3, 2, 1. Sorry banyak sekali ya. Oke, sebentar terakhir. 3, 2, 1. Oke, terakhir. 3, 2, 1. Nah, cuma itu persoalannya mau beli gimana? Oke. Terima kasih ya teman-teman semua. Ya, saya Agung Oktaviana, mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk yang ada di Facebook. Ya, jangan bosan ya untuk belajar ya. Tentu sampai akhir hayat di kandung badan ya tetap kita harus belajar. Insya Allah kita dipertemukan kembali di pekan depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.